Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Eurafiati, NIM 196121090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekte, mata kuliah metodologi studi Islam. Sekte. Sektarianisme secara etimologis berasal dari kata sekte yang memiliki arti suatu kelompok yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut. Banyak pertentangan dan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Islam sehingga memicu timbulnya perpecahan antar umat. Konflik sektarianisme dalam Islam diawali oleh peristiwa Takhim atau perundingan pada Perang Siffin. Banyak kalangan atau baik kubu Ali maupun Muawiyah sendiri tidak sepakat dengan kebijakan yang telah diambil oleh para pemimpinnya dalam peristiwa ini sehingga memunculkan perpecahan kaum muslimin. Peristiwa Takhim ini menjadi sejarah lahirnya sekte-sekte dalam Islam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan Ali yang menerima arbitrase atau tahkim dalam Perang Siffin pada 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bugat atau pemberontak Muawiyah bin Sufyan perihal persengketaan khilafah. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak kepada khalifah yang sah. Ajaran aliran Khawarij. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. 4. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh apabila melakukan kezaliman. Yang kelima, khalifah sebelum Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya Utsman, dianggap telah menyeleweng. Selanjutnya, Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase, ia dianggap menyeleweng. Muawiyah dan Amir bin al-Asyarta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Selanjutnya, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim karena ia harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa muslim tidak lagi muslim atau kafir disebabkan tidak mau membunuh muslim yang lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang terakhir, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam Dal Arhab atau negara musuh, sedangkan golongan mereka dianggap berada dalam Dal al-Islam, yaitu negara Islam. Tokoh-tokoh aliran Khawarij yang pertama, Al-Muhakimah Al-Ula, kedua Al-Azariqah, yang ketiga Al-Najdah, yang keempat Al-Ajaridah, yang kelima Al-Ta'alibah, yang keenam Al-Baibasiyah, yang ketujuh Al-Sufriyah, yang terakhir Al-Ibadiyah. Kemudian ada aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah merupakan aliran kedua yang muncul setelah Khawarij. Teori-teori mengenai asal-usul kemunculan Murji'ah yaitu teori pertama mengatakan bahwa irja atau arja'ah dikembangkan sebagian sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadi pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Teori kedua mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah, muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah pada tahun 695. Teori ketiga menceritakan bahwa terjadi perseteruan antara Ali dan Muawiyah, dilakukanlah tahkim atau arbitrase atas usulan Amr bin Ash. Kemudian aliran Murji'ah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok moderat dan kelompok ekstrim. Kelompok moderat, golongan ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka.
ia mendapat hukuman dalam neraka sesuai besarnya dosa yang dilakukannya. Kemungkinan Tuhan akan memberikan ampunan terhadap dosanya. Yang kedua, kelompok ekstrim. Golongan ini dipimpin Al-Jamahiyah, yaitu pengikut Jaham ibnu Sufyan. Pahamnya berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah kafir, sebab iman dan kafir tempatnya di hati. Ajaran aliran Murji'ah. Yang pertama, rukun iman ada dua, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Yang kedua, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin selama ia telah beriman dan bila meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan kemaksiatan tidak berdampak apapun terhadap orang bila telah beriman. Yang keempat, perbuatan kebajikan tidak berarti apapun apabila dilakukan di saat kafir. Ini berarti perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menghapuskan kekafirannya dan bila telah muslim juga tidak bermanfaat karena melakukannya sebelum masuk Islam. Yang kelima, golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam, sekalipun orang tersebut zalim, berbuat maksiat dan lain-lain. Sebab mereka mempunyai keyakinan bahwa dosa besar apapun tidak dapat mempengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih muslim. Dan yang keenam, aliran Murji'ah juga menganggap bahwa orang yang lahirnya terlihat atau menampakkan kekufuran, namun bila hatinya tidak, maka orang tersebut tidak dapat dihukum kafir. Sebab penilaian kafir atau tidaknya seseorang itu tidak dilihat dari segi lahirnya, namun tergantung batinnya. Sebab ketentuan pada iktikad seseorang dan bukan segi lahiriahnya. Tokoh-tokoh aliran Murji'ah, yang pertama Abu Hasan Asy'aliki, yang kedua Yunus bin An-Namiri, ketiga Ubaid al-Muqtaib, keempat Ghailin ad-Dimashq, yang kelima Bishr al-Marisi, dan yang terakhir Muhammad bin Karo. Yang ketiga ada aliran Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah sebagai reaksi atas pertentangan antara kaum aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai soal orang mukmin yang berdosa besar. Menurut orang Khawarij, orang mukmin yang berdosa besar tidak dapat dikatakan mukmin lagi, melainkan sudah menjadi kafir. Sementara itu, kaum Murji'ah tetap menganggap orang mukmin yang berdosa besar itu sebagai mukmin, bukan kafir. Menghadapi kedua pendapat yang kontroversial ini, Bashir bin Atta yang ketika itu menjadi murid Hasan al-Basri, seorang ulama terkenal di Basra, mendahului gurunya mengeluarkan pendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar menempati posisi antara mukmin dan kafir. Tegasnya, orang itu bukan mukmin dan bukan pula kafir, tetapi di antara keduanya. Oleh karena itu, di akhirat nanti tidak ada tempat di antara surga dan neraka, maka orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi siksaan yang diperolehnya lebih ringan dari siksaan orang kafir. Ajaran-ajaran dalam aliran Mu'tazilah, yang pertama Al-Adil, yaitu keadilan Tuhan, yang kedua At-Tauhid, yaitu keesaan Tuhan, yang ketiga Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat, yang keempat Al-Wa'du wal Wa'id, yaitu janji dan ancaman, dan yang terakhir Al-Ma'ruf bil Ma'ruf Nahi 'anil Munkar, yaitu memerintahkan kebaikan dan melarang keburukan. Tokoh-tokoh dalam aliran Mu'tazilah, yang pertama Wasil bin Atta, yang kedua Al-Ala, yang ketiga An-Nazm al-Jubal, yang keempat Bishr ibnu al-Mutahhir, yang kelima ada Al-Qawiyat, yang keenam ada Al-Qadhi Abdul Jabbar, yang terakhir ada Az-Zamakhsyari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.